kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Suci Artika Dewin, Saya Richard Susana. Saya Ibu Demoras. Dan saya Eskino Diandra. kami akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu 1. Ancaman, yaitu merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, tantangan, yaitu merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga, hambatan, yaitu merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir, yaitu gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer maupun non-militer. 1. Ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Adapun contoh ancaman di bidang ideologi, yang pertama, komunisme, dan yang kedua, liberalisme seperti gambar yang ada di samping. Dua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintahan berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Contoh ancaman di bidang politik yaitu adanya tindakan anarkis di Indonesia. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang maksudnya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. B. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Contoh ancaman di bidang ekonomi. Yang di gambar pertama adanya kesenjangan sosial, dan di gambar kedua yaitu adanya utang negara yang semakin menumpuk. Satu lagi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, dan munculnya gejala westernisasi.
Contoh ancaman di bidang sosial budaya yaitu anak pang dan kemiskinan. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, aksi terorisme. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Impolexos Budankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk menangani hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dalam cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung dari impor luar negeri. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. A. Menambah dan meningkatkan alutsista persenjataan bangsa dan negara di bidang militer. B. Bekerjasama dengan negara lain dalam mengembangkan dan meningkatkan bidang pertahanan keamanan. C. Melatih TNI untuk lebih siap dan menghadapi disintegrasi. D. Meningkatkan sikap nasionalisme terhadap bangsa bagi masyarakat pada umumnya. E. Memberi pelatihan dan wawasan kebangsaan. Kesimpulannya, ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan dan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.